Selamat datang. Saat ini Anda sedang menyaksikan tutorial penggunaan Sistem Informasi Pemetaan Ekraf Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menampilkan halaman website dari Dinas Perindustrian, silakan akses melalui URL berikut ekrafsumsel.com. Maka akan tampil halaman seperti berikut. Pada halaman utama, akan tampil informasi terhadap Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Di sini terdapat pemetaan ekraf. Pada menu profile akan menampilkan profil dari Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada menu berita akan menampilkan berita-berita yang terkait dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada menu Ecom akan menuju link ecom.ekrafsumsel.com. Ini akan menampilkan halaman untuk e-commerce yang akan dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Pada menu galeri terdapat foto-foto yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, dan pada menu pengaduan dapat melakukan pengaduan melalui formulir berikut. Kita akan contohkan di sini namanya menggunakan Andi, emailnya andi@gmail.com, dan handphonenya kita akan masukkan 9. Kemudian pengaduannya Dinas Perindustrian. Baik, silakan klik kirim untuk mengirimkan pengaduannya. Maka akan tampil notifikasi berupa pengaduan telah berhasil. Untuk mengelola dari website ini terdapat menu admin yang akan mengelolanya. Silakan ketikkan URL berikut ekrafsumsel.com/out. Kemudian nanti akan memasukkan email, tanggal lahir, dan password. Jika belum ada akun, silakan buat klik akun. Kita akan masukkan email, tanggal lahir, dan password. Jika login telah berhasil, maka akan menampilkan halaman untuk mengelola dari website Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Tampilan awal akan menampilkan peta pemetaan ekraf UKM Provinsi Sumatera Selatan beserta grafik per kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Pada menu master terdapat kategori ekraf, yang nantinya kategori ekraf ini bisa di custom dengan nama dan jenisnya, dan juga bisa dihapus maupun diedit. Kemudian pada klasterisasi, data klasterisasi pun juga bisa di custom, bisa menambahkan maupun diedit, dan juga bisa dihapus. Pada data pekerjaan, bisa menambahkan data pekerjaan berupa jenis pekerjaan, dan juga bisa diedit serta juga bisa dihapus. Pada data daerah, dapat menampilkan data-data daerah, bisa di custom berupa bisa menambah data daerah, mengedit, dan juga menghapus. Pada data kabupaten, akan menampilkan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang nantinya dapat di custom, bisa ditambah, diedit, maupun dihapus. Pada data kecamatan, menampilkan kecamatan-kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang nantinya dapat di custom, ditambah, diedit, maupun dihapus. Pada data desa, menampilkan desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang nantinya dapat ditambah, diedit, maupun dihapus. Ini merupakan pengelolaan dari data master. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu data UKM, yang dimana pada data UKM ini terdapat menu pendaftaran UKM, kemudian menu data e-coms maupun data berkas e-com, dan juga data master UKM. Pada data master UKM ialah data yang mengelola data ekraf di Provinsi Sumatera Selatan. Contohnya di sini kita akan memasukkan tambah data, kita pilih klasterisasi model kerja, kemudian pilih jenisnya,
lalu kita masukkan nicknya berupa 123456789, namanya Andi, tanggal lahirnya kita buat 1 Oktober, pekerjaannya TNI. Kemudian pilih foto UKM-nya, kita akan cari fotonya. Contohnya foto ini, kita ambil foto yang ini. Nama usahanya Andi Shop, kemudian alamatnya Palembang. Lalu kita pilih kabupatennya Palembang, kecamatannya juga Damaran. Silakan di sini. Infonya 12345. Nah, untuk koordinat tempat lokasinya kita bisa mengunjungi Google Map. Kemudian kita ketikkan di sini Google Map. Lalu kita akan menuju Google Map dan kita cari lokasinya. Lebih tepat, misalkan setelah kita zoom, lokasinya berada di sini. Untuk mengambil koordinatnya yaitu dengan cara klik kanan, kemudian klik ada apa di sini. Nanti kan kita lihat di bawah di sini terdapat keterangan. Di sini terdapat koordinatnya. Untuk -3.004324 itu merupakan koordinat dari latitude-nya. Dan juga untuk koordinat 104.75. Oke, kita lihat yang ini. 104.75 itu merupakan longitude-nya. Pastikan, kemudian kita klik simpan. Maka data yang telah kita masukkan tadi akan masuk ke dalam database, yaitu database master UKM, akan ditampilkan di sini. Kemudian data tersebut akan ditampilkan pada pemetaan di website Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan lihat datanya tadi berada di ini merupakan tampilan data yang telah kita masukkan tadi, contohnya di sini. Kemudian untuk data master Ekrab yang belum kita ketahui, contohnya masyarakat ingin membuka suatu toko online yang ini merupakan dashboard toko online yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, maka masyarakat dapat mengajukan terlebih dahulu kepada Dinas Perindustrian melalui formulir berikut. Di sini masyarakat dapat melakukan daftar e-kam dengan cara mengklik daftar e-kam dan juga membaca persyaratan pendaftaran berupa KTP, dokumen diri, KTP, NPWP, foto UKM, dan juga koordinat lokasi dan panduan bisa dilihat pada link berikut. Kemudian, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan memasukkan NIK 123456789, kemudian nama lengkapnya Andi, handphonenya 12345, emailnya andi@gmail.com, kemudian passwordnya 12345. Klik daftar untuk daftar UKM-nya. NIK tidak boleh sana. Nah, karena NIK sudah terdaftar, sehingga kita menggunakan NIK yang berbeda, 123456788. Kemudian nama lengkapnya Andi dan juga handphonenya 125, emailnya Andi dan juga passwordnya 12345. Emailnya 1. Oke, kemudian klik daftar. Pendaftaran berhasil, silakan login. Kemudian jika pendaftaran berhasil, silakan login, masukkan nicknya tadi serta nomor handphonenya, emailnya Andi, passwordnya 12345. Kemudian klik masuk. Maka jika berhasil akan menampilkan halaman untuk melengkapi data-data yang akan kita gunakan untuk ditampilkan ke dalam website Dinas Perindustrian dan juga bisa mengakses toko pada e-commerce nanti. Silakan lengkapi datanya berupa tanggal lahir dan juga foto diri. Kita contohkan foto dirinya ini, foto KTP-nya ini,
KTP punya ini, dan foto UKM ini. Lalu pilih pekerjaan, nama usahanya Andi Shop, kemudian alamatnya Palembang, ini, kemudian tambahkan ini, pilih daerahnya Palembang, pilih kabupatennya Palembang, kecamatan Melukana. Untuk titiknya kita bisa mencari lokasinya, misalkan di daerah sini sama seperti awal tadi, klik ada apa di sini, kemudian telusuri, maka kita akan ambil koordinatnya yang ini sebagai titiknya, kita masukkan di sini, tekan, kemudian ini titiknya, tekan nilai ini, pastikan. Lalu setelah semua data lengkap, silakan klik perbaharui data. Jika memperbarui berhasil, maka akan tampil notifikasi berupa selamat data berhasil diajukan dan status data yaitu belum diverifikasi. Maka data tersebut akan menampilkan pada halaman admin pada menu pendaftaran UKM. Kita akan akses pendaftaran UKM. Kita lihat di sini bahwasanya terdapat pemilik Andi ingin mengajukan pembukaan toko UKM pada website e-commerce yang akan dikelola oleh Dinas Perindustrian. Di sini terdapat data diri yang diajukan. Setelah data diri tersebut valid, maka akan diverifikasi oleh admin. Jika verifikasi berhasil, maka status di e-crab tersebut telah diverifikasi. Kemudian akan diberikan akun link e-commerce. Kemudian setelah mengakses website e-commerce, masyarakat dapat melakukan pendaftaran menggunakan username-nya Andi, nama depannya Andi, nama belakangnya Andi Wijaya, alamatnya andi@gmail.com, lalu passwordnya Andi, konfirmasi passwordnya Andi, silakan di checklist, kemudian klik daftar. Maka akan berhasil dibuat email aktivasi. Setelah pendaftaran akan memverifikasi email. Silakan verifikasi terlebih dahulu. Maka jika berhasil dan melakukan login, maka akan tampil dashboard berupa profil dari masyarakat yang bernama Andi. Di sini Andi dapat melakukan transaksi berupa pembelian produk. Kita akan lihat salah satu produknya di sini, berkah. Kemudian masukkan ke dalam keranjang dan melakukan check out. Dan silakan ikuti perintah untuk melakukan transaksinya. Kemudian untuk dapat menjual produk, Andi dapat melakukan pengajuan toko terlebih dahulu kepada admin. Namun, jikalau data Andi sudah masuk ke dalam Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, maka admin dari Dinas Perindustrian akan memberikan pengajuan toko terhadap Andi. Kita akan keluar terlebih dahulu. Kita akan masuk sebagai admin. Lalu pilih admin panel dan juga silakan pilih user dan member. Ini merupakan member yang terdaftar pada e-commerce yang dikelola oleh Dinas Perindustrian. Kita lihat di sini andi@gmail.com baru saja mengkonfirmasi melalui email, dan di sini terdapat opsi kita pilih buka toko pengguna. Kemudian jikalau perubahan telah berhasil disimpan, Andi dapat melakukan penjualan setelah tokonya terbuka oleh admin. Bagaimana cara masuknya? Kita akan kembali ke dashboard e-crab.com, kemudian masuk
login sebagai Andi, kemudian masuk. Maka Andi bisa langsung menjual produknya. Kita akan masuk kembali ke keluar. Lalu jual produk, kemudian bisa mengupload produknya di sini, kemudian simpan dan lanjut. Contohnya saja, Andi akan melakukan transaksi pembelian. Jadi sudah dimasukkan produknya, kita akan masukkan kembali. Kita ambil contohnya baju PDH hitam toko berkah, kemudian kita tambahkan ke keranjang, lalu lanjutkan checkout, kemudian masukkan nama belakang, nama depan Andi, nama belakang Wijaya, emailnya andi@gmail.com, HP-nya 135, alamatnya Palembang, alamat kedua Laju, lalu pilih negaranya Indonesia, dan di sini Sumsel, Palembang, masukkan kodenya 3671, lalu lanjutkan ke metode pembayaran. Pilih metode pembayaran yaitu transfer bank, kemudian pilih checklist saya telah membaca dan menyetujui, lalu lanjutkan pembayaran. Kemudian klik tempat pemesanan. Jika pesanan telah berhasil diselesaikan, maka akan dilihat di sini berupa detail invoice pesanan. Namun di sini statusnya masih dalam proses. Silakan untuk mengupload bukti pembayaran. Bukti di TF. Silakan pilih gambarnya, contohnya ini, kemudian pilih kirim. Maka prosesnya pembayarannya ditunda. Nah, untuk memvalidasi dari pembayarannya ditunda, kita akan login sebagai admin. Kemudian masukkan passwordnya, lalu masuk. Pada admin panelnya, kita akan lihat produknya dan juga pesanan. Di sini terdapat notifikasi transfer bank. Kita akan lihat Andi telah mentransfer banknya. Bukti pembayarannya, lihat di sini opsi diterima, maka kita akan klik diterima. Kemudian klik OK. Maka pembayarannya disetujui seperti itu. Kemudian nanti kita akan login kembali lagi. Kita close. Kita akan masuk lagi ke dalam dashboard Andi. Lalu klik masuk. Kita akan lihat pesanan Andi. Bahwasanya pesanannya sedang diproses, pembayarannya diterima seperti itu. Maka pembayarannya diterima untuk sehingga Andi menerima barangnya. Kemudian dapat keluar. Lalu masuk lagi ke dalam admin. Kemudian masuk ke dalam admin panel dan juga lihat pesanan, transaksi.
invoice. Ini yang sudah melakukan pemesanan. Oke, untuk pengelolaannya bisa di custom dan juga bisa dilakukan. Sekian tutorial penggunaan dari sistem pemetaan Aircraft Sumatera Selatan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.